Bagi Anda yang terpilih, mereka yang selama ini bersekongkol melawan Anda baru saja menyadari siapa Anda sebenarnya, dan kini mereka gemetar ketakutan. Anda tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Semesta telah menjadwalkan pertemuan ini jauh sebelum dunia ini terbentuk. Berhentilah sejenak dari apapun yang Anda lakukan. Saya ingin Anda menjauhkan segala gangguan di sekitar Anda, karena sekarang saatnya memahami gejolak aneh yang Anda hadapi selama 72 jam terakhir. Anda merasakan beban di dada yang sebenarnya bukan milik Anda. Anda terbangun di jam-jam yang tidak biasa dengan perasaan mendesak dan berdenging tajam di telinga yang menandakan adanya pergeseran besar dalam suasana batin. Ini bukanlah kecemasan atau paranoia. Ini adalah intuisi Anda yang menangkap getaran dari sebuah pertemuan rahasia yang baru saja digagalkan oleh kekuatan besar yang melampaui logika manusia. Saat ini sedang terjadi keheningan yang mendalam di alam sekitar. Bisakah Anda merasakannya? Itu adalah kesunyian dari musuh-musuh Anda yang menahan nafas karena ngeri. Orang-orang yang berkumpul untuk merusak reputasi dan merencanakan kejatuhan Anda baru saja mendapatkan sebuah pencerahan yang mengejutkan. Penutup mata mereka telah terbuka, dan untuk pertama kalinya mereka melihat Anda dengan semestinya. Dulu mereka mengira Anda adalah orang biasa. Mereka mengira Anda hanyalah orang lain yang bisa mereka manipulasi dan buang begitu saja. Mereka menyalahartikan kelembutan Anda sebagai kelemahan dan diamnya Anda sebagai tanda menyerah. Namun mereka baru saja menyadari ada kekuatan besar yang menjaga hidup Anda. Rasa gemetar kini memasuki kelompok mereka, sebagaimana rasa takut yang melanda saat menghadapi kekuatan yang tak terkalahkan. Begitulah kegentaran mencengkeram hati mereka yang sebelumnya berbisik jahat tentang Anda. Mereka menyadari saat ini bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan orang biasa, melainkan sosok yang dilindungi dengan sangat kuat. Mereka menyadari bahwa senjata yang mereka buat tidak hanya gagal mencelakai Anda, tetapi justru berbalik menyerang tangan yang melemparkannya. Permainan telah berubah. Mereka tidak lagi tertawa. Mereka panik karena menyadari telah memulai peperangan dengan kekuatan semesta yang paling tinggi. Anda telah merasakan pergeseran suasana ini selama berminggu-minggu. Dimulai sebagai keresahan halus dalam batin, perasaan seperti diawasi atau dibicarakan di ruangan-ruangan yang tidak Anda masuki. Anda mencoba mengabaikannya sebagai stres, namun intuisi tidak berbicara dalam bahasa ketakutan, melainkan bahasa kebenaran. Keberatan yang Anda rasakan di dada saat memasuki tempat-tempat tertentu bukanlah kecemasan, melainkan tekanan dari sebuah rencana yang sedang disusun untuk Anda. Anda perlu memahami bahwa apa yang Anda lalui baru-baru ini bukanlah sekadar rangkaian nasib buruk atau kesalahpahaman yang tidak disengaja. Itu adalah upaya terkoordinasi untuk menghentikan takdir Anda. Alasan mengapa Anda merasa begitu lelah, terkuras, dan berat karena Anda memikul beban dari rasa iri dan niat buruk mereka. Mari kita perjelas apa yang terjadi. Anda menyadari orang-orang yang dulu tersenyum kepada Anda tiba-tiba tidak berani menatap mata Anda. Anda masuk ke ruangan dan percakapan seketika terhenti. Anda merasakan dinginnya penolakan dari orang-orang yang pernah Anda anggap dekat. Inilah kenyataan dari sebuah pengkhianatan. Itu bukan berasal dari musuh yang jauh atau orang asing, melainkan seringkali datang dari seseorang yang cukup dekat untuk merangkul Anda, namun juga cukup dekat untuk menyakiti Anda. Anda telah bergulat dengan rasa sakit dari kedekatan ini dan bertanya-tanya mengapa orang-orang seperti itu diizinkan masuk ke dalam hidup Anda hanya untuk melukai hati Anda. Namun, dengarkan ini baik-baik. Alasannya bukan karena Anda bodoh, melainkan karena Anda bersinar terlalu terang. Kegelapan tidak tahan dengan cahaya yang terpancar dari jiwa yang terpilih. Orang-orang itu tidak bereaksi terhadap kepribadian Anda, melainkan terhadap kemuliaan yang Anda bawa. Mereka melihat anugerah besar dalam hidup Anda bahkan sebelum Anda menyadarinya sendiri. Itulah sebabnya perilaku mereka tidak masuk akal, dan kemarahan mereka terlihat tidak rasional. Itu sama sekali tidak logis. Mereka merasa terganggu dengan kedamaian yang Anda miliki dan merasa tersinggung oleh kebaikan yang mengalir tanpa usaha dari hidup Anda. Mereka mencoba melabeli Anda. Mereka mencoba mendiagnosis Anda sebagai sumber masalah. Mereka berbisik bahwa Anda sulit diatur,
sombong, atau tidak stabil. Mereka memproyeksikan kekacauan internal mereka sendiri kepada Anda. Ini adalah trik lama untuk menyembunyikan kekurangan mereka sendiri. Mereka ingin menghancurkan reputasi Anda, karena mereka tahu mereka tidak bisa menghancurkan kekuatan sejati yang ada di dalam diri Anda. Mereka pikir jika mereka bisa mengisolasi Anda, mereka bisa mematahkan semangat Anda. Mereka pikir jika mereka bisa membuat orang lain memusuhi Anda akan menyerah dan berhenti. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di mana nama Anda menjadi topik utamanya. Mereka menganalisis kegagalan Anda dan membesar-besarkan kekurangan Anda. Mereka bersukacita saat Anda goyah dan menunggu dengan nafas tertahan untuk keruntuhan total Anda. Namun disinilah keadaan berbalik. Di saat mereka merencanakan, semesta sedang mempersiapkan keadilan. Di saat mereka menggali lubang untuk Anda, semesta sedang memastikan lubang itu cukup untuk mereka sendiri. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba ada tekanan yang terangkat dari pundak Anda, dan mengapa udara di sekitar Anda tiba-tiba terasa jauh lebih ringan? Hal ini terjadi karena segala rencana tersembunyi kini telah terungkap. Ada sebuah kebijaksanaan kuno yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Masker-masker mereka kini mulai retak, dan kepalsuan itu pun runtuh. Orang-orang yang mengira telah menyudutkan Anda, kini menyadari bahwa mereka justru terjebak dalam sangkar dengan sosok yang memiliki kekuatan besar. Mereka gemetar, karena saat menatap mata Anda, mereka melihat bahwa Anda tidak hancur. Mereka mengharapkan Anda untuk mengamuk, membalas dendam, atau menjadi pahit dan beracun seperti mereka. Namun, alih-alih melakukan itu, Anda justru memilih untuk menenangkan diri dan berpaling pada kekuatan batin yang lebih tinggi. Alih-alih melawan mereka dengan cara-cara kasar, Anda menghadapinya dengan kekuatan jiwa. Anda menjaga kedamaian batin dan membiarkan semesta yang menyelesaikan pertarungan tersebut. Kini mereka melihat hasil dari keteguhan Anda. Mereka menyadari bahwa setiap kebohongan yang mereka sebarkan tentang Anda justru membuktikan keaslian jati diri Anda. Mereka mulai paham bahwa setiap pintu yang mereka tutup di depan wajah Anda sebenarnya mengarahkan Anda menuju lorong yang jauh lebih baik. Mereka gemetar melihat bagaimana niat buruk mereka justru berubah menjadi keberuntungan bagi Anda. Ini adalah prinsip kehidupan yang nyata, di mana apa yang direncanakan orang lain untuk menjatuhkan Anda justru diubah oleh kekuatan agung menjadi kebaikan. Mereka kini hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan Anda bangkit dari abu pembakaran yang mereka mulai sendiri. Mereka berhasil membakar ikatan-ikatan yang membelenggu Anda, namun mereka tidak mampu membakar diri Anda. Saat ini, mereka sedang dilanda penyesalan yang mendalam. Mereka mengalami ketakutan luar biasa setelah menyadari bahwa mereka telah mengusik sosok yang memiliki perlindungan khusus. Ada hukum semesta yang tak tertulis namun tegas. Jangan mengganggu mereka yang membawa pesan kebenaran atau menyakiti jiwa-jiwa yang murni, karena itu membawa konsekuensi yang berat. Kini mereka merasakan dampak buruk dari kata-kata mereka sendiri. Efek bumerang sedang bekerja sepenuhnya. Malam-malam tanpa tidur yang pernah Anda alami kini menjadi milik mereka. Kecemasan yang dulu Anda rasakan kini menjadi makanan sehari-hari mereka. Mereka melihat hidup mereka sendiri mulai berantakan, dan jauh di lubuk hati, mereka tahu itu terjadi karena mereka telah mencoba mencelakai Anda. Berhentilah meragukan diri sendiri. Berhentilah memutar kembali kejadian-kejadian di kepala Anda dan bertanya-tanya apakah Anda bisa melakukan sesuatu yang berbeda untuk menyenangkan mereka. Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan mereka karena Anda tidak mungkin berdamai dengan energi yang bertekad untuk menghancurkan Anda. Cahaya dan kegelapan tidak bisa tinggal di rumah yang sama. Gesekan itu perlu, perpisahan itu perlu, dan rasa sakit itu adalah proses pemutusan ikatan batin yang selama ini menahan kemajuan Anda. Semesta membiarkan mereka menunjukkan sifat asli mereka agar jalan Anda menjadi bersih dari penghalang. Jika mereka tetap ada dalam hidup Anda, mereka hanya akan menjadi beban yang menghambat kemajuan Anda di masa keemasan yang sedang Anda masuki sekarang.
Kesimpulannya sudah jelas, Anda memang diserang dan dikhianati, namun Anda tidak pernah kalah. Anda hanya sedang dipangkas dan dimurnikan dalam api ujian, agar Anda muncul sebagai pribadi yang semurni emas. Getaran yang Anda rasakan adalah suara dari fondasi mereka yang sedang berguncang. Mereka membangun hidup di atas pasir kebohongan dan manipulasi, sementara Anda membangun hidup di atas batu karang kebenaran dan integritas. Kini badai telah datang. Rumah mereka runtuh sementara milik Anda tetap berdiri kokoh. Mereka harus menyaksikan Anda makmur justru di tempat mereka mencoba menindas Anda. Mereka dipaksa melihat bagaimana semesta menyajikan keberlimpahan bagi Anda tepat di hadapan mereka. Mereka hanya bisa duduk dan menonton saat Anda menikmati keberhasilan, kesembuhan dan kemajuan, sementara mereka tetap terjebak dalam lingkaran kepahitan mereka sendiri. Inilah saatnya pengungkapan. Intuisi Anda sedang menyingkap segala tirai. Anda akan segera mengetahui percakapan yang mereka sembunyikan dan hal-hal yang mereka katakan secara rahasia. Jangan biarkan hal itu menyakiti Anda. Biarkan itu menjadi pembenaran bagi Anda. Biarkan itu mengonfirmasi apa yang insting Anda katakan selama ini. Anda benar. Anda tidak gila. Anda hanya mampu mendeteksi ular yang bersembunyi di balik rumput. Dan sekarang, setelah rumput itu dipangkas pendek, ular-ular tersebut tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Mereka terekspos dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan tak kasat mata yang mendampingi Anda. Mereka mengira Anda sendirian karena mereka tidak melihat kekuatan tak kasat mata yang mendampingi Anda. Mereka mengira Anda lemah karena mereka tidak melihat kekuatan batin yang menguatkan Anda dari dalam. Mereka salah menghitung segala hal tentang Anda, dan kesalahan itu kini merampas kedamaian mereka. Mereka menatap Anda dengan campuran rasa kagum dan takut. Mereka bertanya-tanya bagaimana Anda masih bisa berdiri tegak, masih bisa tersenyum, dan masih memiliki kegembiraan di hati setelah semua yang mereka lakukan. Itu karena Anda adalah pribadi pilihan. Hidup Anda terlindungi oleh kekuatan yang melampaui dunia ini, sehingga tidak ada senjata apapun yang dibuat untuk melawan Anda yang akan berhasil. Serangan itu nyata, tetapi kemenangan Anda mutlak. Rencana mereka jahat, tetapi perlindungan Anda jauh lebih kuat. Anda telah melewati api tanpa sedikit pun bau asap pada pakaian Anda. Berdirilah dengan tegak sekarang. Kebingungan telah berakhir, kejelasan telah tiba. Anda tahu siapa mereka, dan yang lebih penting, mereka akhirnya tahu siapa Anda sebenarnya. Perhatikan baik-baik mereka yang menggali lubang itu. Pahami bahwa masker mereka telah jatuh dan mereka tidak bisa memakainya lagi. Untuk waktu yang lama, Anda merasa seolah-olah Anda yang bermasalah. Anda merasakan beban berat saat berada di sekitar orang-orang tertentu, dan energi Anda terkuras habis setiap kali berbicara dengan mereka. Namun sekarang, beban itu bukan lagi milik Anda untuk dipikul. Anda seringkali meninggalkan percakapan dengan merasa rendah diri, seolah-olah jati diri Anda terkikis. Itu adalah intuisi Anda yang sedang memberikan peringatan. Itu adalah bisikan nurani yang menandakan adanya niat buruk yang tersembunyi di sekitar Anda. Namun karena Anda memiliki hati yang tulus dan penuh kasih, Anda mengabaikan tanda-tanda bahaya tersebut. Anda menutupi tanda-tanda peringatan itu dengan warna pengampunan. Meski begitu, semesta terlalu mencintai Anda untuk membiarkan Anda terus berada dalam kegelapan. Orang-orang yang bersekongkol melawan Anda kini berada dalam kondisi terguncang secara batin. Mereka gemetar karena menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan sekadar manusia biasa yang bisa dimanipulasi atau diintimidasi. Mereka mengira bisa mengisolasi Anda dan merusak reputasi Anda melalui bisikan dan kebohongan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menyentuh sosok yang sangat berharga di mata Sang Pencipta. Ada ketetapan agung yang menyatakan untuk tidak mengganggu orang-orang pilihan dan tidak menyakiti mereka yang membawa pesan kebenaran. Mereka menganggap perintah itu hanya saran biasa, dan kini mereka sedang menuai badai dari apa yang mereka tanam. Mereka gemetar karena melihat pagar perlindungan di sekeliling Anda yang tidak bisa mereka tembus. Mereka mencoba melemparkan kotoran pada nama baik Anda, tetapi kotoran itu justru menjadi pupuk yang membuat Anda tumbuh lebih tinggi. Mereka mencoba menutup pintu di hadapan Anda, namun kekuatan yang lebih tinggi justru membukakan jendela bagi Anda.
Kita harus mengungkap taktik spesifik yang mereka gunakan agar Anda bebas dari kebingungan. Itu adalah pengkhianatan yang dibalut kehangatan. Seseorang yang cukup dekat untuk memeluk Anda, namun memegang belati di tangan lainnya. Mereka memantau Anda, mengawasi setiap gerak-gerik Anda, dan mempelajari pola hidup Anda. Mereka mengikuti Anda di media sosial bukan untuk merayakan keberhasilan Anda, melainkan untuk mencari celah yang bisa mereka manfaatkan. Mereka mengumpulkan informasi untuk digunakan melawan Anda di hadapan publik. Mereka tersenyum saat Anda berbagi impian, namun di dalam hati mereka terbakar oleh rasa iri. Mereka tidak mengerti mengapa Anda yang mendapatkan anugerah tersebut, mengapa Anda yang memiliki ide-ide cemerlang, dan mengapa Anda selalu bisa bangkit kembali. Rasa iri ini merusak batin mereka dan membutakan mereka terhadap kebenaran. Namun, inilah titik baliknya. Inilah alasan mengapa suasana di sekitar Anda terasa berbeda hari ini. Keadilan telah hadir. Mereka yang duduk dalam pertemuan rahasia membahas kejatuhan Anda kini terdiam. Keheningan yang melanda musuh-musuh Anda adalah keheningan karena ketakutan. Mereka menyadari bahwa setiap kata buruk yang mereka ucapkan tentang Anda kini jatuh tak berdaya ke tanah. Mereka menyaksikan Anda tetap makmur di tempat yang justru mereka gunakan untuk menghancurkan. Mereka dipaksa melihat keberlimpahan Anda yang meluap. Mereka gemetar karena efek bumerang telah dimulai. Dalam hukum alam semesta, apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Mereka menanam perpecahan dan kini aliansi mereka sendiri runtuh. Mereka menanam kebingungan dan kini mereka sendiri tidak bisa berpikir jernih. Mereka menanam isolasi dan kini mereka merasa kesepian di tengah keramaian. Mereka menatap Anda dan melihat cahaya yang menyilaukan mereka. Itu adalah kemuliaan agung yang terbit atas Anda. Mereka bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa selamat dari fitnah, bagaimana Anda bisa bertahan di tengah kekurangan, dan bagaimana Anda tetap waras saat mereka mencoba memutarbalikkan kenyataan siang dan malam. Mereka tidak tahu bahwa Anda memiliki tempat perlindungan rahasia di dalam kediaman yang maha tinggi. Penyingkapan ini bersifat menyeluruh. Anda mungkin menyadari bahwa mereka tidak lagi berani menatap mata Anda. Saat Anda melihat mereka, ada pergeseran dalam batin mereka. Mereka menunduk atau memalingkan wajah. Kegelapan tidak tahan menghadapi cahaya. Mereka merasa tidak nyaman di hadapan Anda karena kemurnian jiwa Anda mengungkap ketidakmurnian mereka tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun. Anda tidak perlu berdebat atau membela diri. Keberhasilan Anda bertahan hidup adalah pembelaan Anda. Kebahagiaan Anda adalah pembenaran bagi Anda. Fakta bahwa Anda masih berdiri tegak di sini adalah kesaksian terbesar yang melawan mereka. Ingatlah kisah tentang rencana jahat yang berbalik menghancurkan pembuatnya sendiri. Seseorang yang begitu angkuh merencanakan kehancuran bagi orang benar dan merasa yakin akan kekuasaannya. Namun, penguasa tertinggi tidak pernah tidur. Dalam satu momen, rencana itu berbalik total. Alat yang disiapkan untuk menghancurkan orang benar justru menjadi alat penghakiman bagi si pembuat rencana itu sendiri. Inilah yang terjadi pada mereka yang berkomplot melawan Anda. Mereka menggali lubang untuk Anda dan mereka sendiri yang terperosok dalamnya. Mereka menggelindingkan batu untuk menghancurkan Anda dan batu itu berbalik menimpa mereka. Mereka menyadari bahwa Anda adalah sosok yang kokoh. Mereka mencoba menggeser Anda, namun justru melukai diri mereka sendiri. Mereka mencoba mengutuk, namun hal itu justru berubah menjadi keberuntungan bagi Anda. Telah tertulis bahwa tidak ada senjata yang dibuat melawan Anda akan berhasil, dan setiap suara yang menghakimi Anda akan terbukti salah. Ini adalah warisan bagi mereka yang setia pada kebenaran. Mereka melihat warisan ini secara nyata. Mereka melihat bahwa Anda dilindungi secara luar biasa. Mereka menyadari bahwa niat dan doa Anda memiliki kekuatan. Dulu mereka meremehkan keyakinan Anda, namun kini mereka gentar karena melihat bahwa semesta menjawab seruan Anda. Jangan terkecoh oleh diamnya mereka. Mereka tidak sedang tenang, melainkan sedang menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mereka terdiam karena mereka terpaku. Mereka sedang menunggu konsekuensi yang tak terhindarkan. Mereka tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang murni dan berharga, dan kini mereka sedang menanti datangnya teguran semesta.
Namun Anda harus tetap menjaga kemurnian hati Anda. Janganlah bersukacita atas kemalangan mereka. Jangan rendahkan diri Anda ke level mereka. Jangan mencoba untuk membalas dendam. Biarkan keadilan menjadi urusan kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan itulah yang akan membalas. Ia sedang menyeimbangkan timbangan dan memulihkan tahun-tahun yang sempat terbuang. Anda akan diberikan ganti yang berlipat ganda atas segala kesulitan yang telah Anda lalui. Orang-orang yang berpura-pura baik kini mulai menanggalkan topeng mereka karena tekanan yang ada sudah terlalu kuat. Anda mulai melihat sifat asli mereka yang sebenarnya. Kegeraman, kepahitan, dan kedinginan batin mereka semuanya muncul ke permukaan. Jangan takut dengan apa yang Anda lihat. Jauh lebih baik melihat seseorang apa adanya daripada salah mengira musuh sebagai kawan. Semesta sedang memberikan Anda ketajaman visi batin yang sempurna. Anda mulai melihat motif di balik setiap tindakan dan energi yang ada di balik sosok seseorang. Penyingkapan ini adalah demi perlindungan Anda. Semesta sedang membersihkan lingkaran pertemanan Anda, menyingkirkan puing-puing dan memangkas cabang-cabang yang mati agar Anda bisa tumbuh lebih bermanfaat. Mereka mengira Anda lemah hanya karena Anda baik hati. Mereka salah mengira kelembutan Anda sebagai kelemahan. Mereka tidak menyadari bahwa kelembutan adalah kekuatan besar yang berada di bawah kendali yang bijak. Mereka tidak menyadari bahwa ada kekuatan raksasa yang berwibawa di dalam diri Anda. Sekarang mereka mendengar gaungnya. Sekarang mereka merasakan guncangannya. Mereka mulai menyadari bahwa Anda adalah sosok pilihan. Anda dipilih oleh kekuatan agung untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada rasa iri mereka yang dangkal. Anda dirancang untuk menang. Anda dibentuk untuk bertahan lama. Rencana jahat itu telah gagal. Tipu muslihat itu telah runtuh. Perangkap itu tertutup rapat namun hanya menangkap udara kosong. Karena Anda telah terbang menjauh seperti burung yang lepas dari jerat pemburu. Anda bebas, sementara mereka ditinggalkan bersama puing-puing niat buruk mereka sendiri. Berdiam dirilah dan saksikan bagaimana keadilan semesta bekerja. Penyingkapan telah lengkap dan pembersihan nama baik Anda telah tiba. Anda perlu memahami bahwa pergeseran suasana yang tiba-tiba ini bukanlah suatu kebetulan. Ketakutan yang mencengkram hati mereka yang berkomplot melawan Anda adalah sebuah fenomena yang tercatat dalam sejarah kebijaksanaan semesta. Inilah yang disebut sebagai keputusan takdir, sebuah momen ketika hukum-hukum batin yang agung mengambil alih hukum-hukum duniawi manusia. Jika Anda memperhatikan pola kehidupan, Anda akan melihat hal ini berulang kali terjadi. Ini adalah benturan yang tak terelakkan antara keangkuhan manusia dan kedaulatan kekuatan yang maha tinggi. Musuh-musuh Anda saat ini sedang menapaki jejak kuno dari mereka yang membuat kesalahan fatal dengan mengusik sosok yang dilindungi oleh semesta. Mereka tidak membaca tanda peringatan pada hidup Anda. Mereka tidak melihat dinding pelindungan yang tak terlihat yang mengelilingi Anda. Namun sekarang suasana semakin panas dan mereka tidak lagi bisa menyangkal kenyataan tentang siapa yang melindungi Anda. Mari kita pelajari sebuah kisah tentang pembalikan nasib untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam situasi Anda saat ini. Ada seseorang yang dikuasai oleh keangkuhan dan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain. Ia adalah gambaran dari orang yang tersenyum di depan Anda sementara menggali lubang untuk reputasi Anda di belakang. Ia membenci sosok benar yang menolak untuk tunduk pada sistem yang tidak adil. Ia begitu yakin akan kemenangannya sehingga ia membangun alat eksekusi yang sangat tinggi. Ia ingin kehancuran orang pilihan itu disaksikan oleh publik, menjadi sesuatu yang memalukan dan menjadikannya sebuah contoh bagi orang lain. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Anda. Mereka ingin melihat Anda gagal secara terbuka. Mereka ingin melihat Anda kehilangan akal sehat, posisi, atau keluarga Anda. Namun, perhatikan pembalikan takdir ini. Penguasa dunia tidak bisa tidur malam itu. Itu bukanlah gangguan tidur biasa, melainkan cara batin yang agung untuk mengusik kenyamanan mereka yang berkuasa, guna membawa keadilan bagi Anda. Catatan sejarah dibuka dan ditemukanlah bahwa Anda telah melakukan kebaikan besar yang selama ini belum mendapatkan penghargaan yang layak. Lihatlah ironinya, di saat pihak lawan datang untuk meminta kehancuran Anda, sang penguasa justru bertanya tindakan apa yang pantas dilakukan untuk menghormati orang yang sangat dihargai.
Karena keangkuhannya, lawan Anda mengira pembicaraan itu tentang dirinya. Namun ketika keputusan dijatuhkan, ia justru dipaksa untuk memakaikan jubah kehormatan kepada Anda. Ia dipaksa untuk menuntun Anda melewati keramaian sambil mengumumkan kemuliaan Anda. Dapatkah Anda melihat persamaannya? Orang-orang yang mencoba mempermalukan Anda justru akan segera dipaksa untuk menghormati Anda. Mereka mulai menyadari bahwa lubang yang mereka gali untuk Anda sebenarnya berukuran pas untuk mereka sendiri. Kebijaksanaan kuno menyatakan bahwa siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang menggelindingkan batu akan tertimpa sendiri oleh batu tersebut. Ini bukan sekedar pepatah, ini adalah hukum gravitasi batin. Apa yang mereka kirimkan kini kembali kepada mereka dengan kekuatan penuh. Mereka gemetar karena mereka melihat dukungan semesta ada pada Anda, dan mereka tahu mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka menyadari bahwa setiap kebohongan yang mereka ucapkan hanya berfungsi untuk menempatkan Anda pada posisi yang lebih tinggi. Rencana itu tidak sekedar gagal, tetapi berbalik arah sepenuhnya. Mereka terdiam karena mereka terpaku. Mereka sedang menunggu konsekuensi yang tak terhindarkan. Mereka tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang murni dan berharga, dan kini mereka sedang menanti datangnya teguran semesta. Namun Anda harus tetap menjaga kemurnian hati Anda. Janganlah bersukacita atas kemalangan mereka. Jangan rendahkan diri Anda ke level mereka. Jangan mencoba untuk membalas dendam. Biarkan keadilan menjadi urusan kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan itulah yang akan membalas. Ia sedang menyeimbangkan timbangan dan memulihkan tahun-tahun yang sempat terbuang. Anda akan diberikan ganti yang berlipat ganda atas segala kesulitan yang telah Anda lalui. Orang-orang yang berpura-pura baik kini mulai menanggalkan topeng mereka karena tekanan yang ada sudah terlalu kuat. Anda mulai melihat sifat asli mereka yang sebenarnya. Kegeraman, kepahitan, dan kedinginan batin mereka semuanya muncul ke permukaan. Jangan takut dengan apa yang Anda lihat. Jauh lebih baik melihat seseorang apa adanya daripada salah mengira musuh sebagai kawan. Semesta sedang memberikan Anda ketajaman visi batin yang sempurna. Anda mulai melihat motif di balik setiap tindakan dan energi yang ada di balik sosok seseorang. Penyingkapan ini adalah demi perlindungan Anda. Semesta sedang membersihkan lingkaran pertemanan Anda, menyingkirkan puing-puing dan memangkas cabang-cabang yang mati agar Anda bisa tumbuh lebih bermanfaat. Mereka mengira Anda lemah hanya karena Anda baik hati. Mereka salah mengira kelembutan Anda sebagai kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa kelembutan adalah kekuatan besar yang berada di bawah kendali yang bijak. Mereka tidak menyadari bahwa ada kekuatan raksasa yang berwibawa di dalam diri Anda. Sekarang, mereka mendengar gaungnya. Sekarang mereka merasakan guncangannya. Mereka mulai menyadari bahwa Anda adalah sosok pilihan. Anda dipilih oleh kekuatan agung untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada rasa iri mereka yang dangkal. Anda dirancang untuk menang. Anda dibentuk untuk bertahan lama. Rencana jahat itu telah gagal. Tipu muslihat itu telah runtuh. Perangkap itu tertutup rapat, namun hanya menangkap udara kosong. Karena Anda telah terbang menjauh seperti burung yang lepas dari jerat pemburu. Anda bebas, sementara mereka ditinggalkan bersama puing-puing niat buruk mereka sendiri. Berdiam dirilah dan saksikan bagaimana keadilan semesta bekerja. Penyingkapan telah lengkap, dan pembersihan nama baik Anda telah tiba. Anda perlu memahami bahwa pergeseran suasana yang tiba-tiba ini bukanlah suatu kebetulan. Ketakutan yang mencengkram hati mereka yang berkomplot melawan Anda adalah sebuah fenomena yang tercatat dalam sejarah kebijaksanaan semesta. Inilah yang disebut sebagai keputusan takdir. Sebuah momen ketika hukum-hukum batin yang agung mengambil alih hukum-hukum duniawi manusia. Jika Anda memperhatikan pola kehidupan, Anda akan melihat hal ini berulang-ulang terjadi. Ini adalah benturan yang tak terelakkan antara keangkuhan manusia dan kedaulatan kekuatan yang maha tinggi. Musuh-musuh Anda saat ini sedang menapaki jejak kuno dari mereka yang membuat kesalahan fatal dengan mengusik sosok yang dilindungi oleh semesta. Mereka tidak membaca tanda peringatan pada hidup Anda. Mereka tidak melihat dinding pelindung yang tak terlihat yang mengelilingi Anda. Namun sekarang, suasana semakin panas dan mereka tidak lagi bisa menyangkal kenyataan tentang siapa yang melindungi Anda.
Mari kita pelajari sebuah kisah tentang pembalikan nasib untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam situasi Anda saat ini. Ada seseorang yang dikuasai oleh keangkuhan dan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain. Ia adalah gambaran dari orang yang tersenyum di depan Anda, sementara menggali lubang untuk reputasi Anda di belakang. Ia membenci sosok benar yang menolak untuk tunduk pada sistem yang tidak adil. Ia begitu yakin akan kemenangannya, sehingga ia membangun alat eksekusi yang sangat tinggi. Ia ingin kehancuran orang pilihan itu disaksikan oleh publik, menjadi sesuatu yang memalukan dan menjadikannya sebuah contoh bagi orang lain. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Anda. Mereka ingin melihat Anda gagal secara terbuka. Mereka ingin melihat Anda kehilangan akal sehat, posisi, atau keluarga Anda. Namun perhatikan pembalikan takdir ini. Penguasa dunia tidak bisa tidur malam itu. Itu bukanlah gangguan tidur biasa, melainkan cara batin yang agung untuk mengusik kenyamanan mereka yang berkuasa guna membawa keadilan bagi Anda. Catatan sejarah dibuka dan ditemukanlah bahwa Anda telah melakukan kebaikan besar yang selama ini belum mendapatkan penghargaan yang layak. Lihatlah ironinya. Di saat pihak lawan datang untuk meminta kehancuran Anda, sang penguasa justru bertanya tindakan apa yang pantas dilakukan untuk menghormati orang yang sangat dihargai. Karena keangkuhannya, lawan Anda mengira pembicaraan itu tentang dirinya. Namun ketika keputusan dijatuhkan, ia justru dipaksa untuk memakaikan jubah kehormatan kepada Anda. Ia dipaksa untuk menuntun Anda melewati keramaian sambil mengumumkan kemuliaan Anda. Dapatkah Anda melihat persamaannya? Orang-orang yang mencoba mempermalukan Anda justru akan segera dipaksa untuk menghormati Anda. Mereka mulai menyadari bahwa lubang yang mereka gali untuk Anda sebenarnya berukuran pas untuk mereka sendiri. Kebijaksanaan kuno menyatakan bahwa siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang menggelindingkan batu akan tertimpa sendiri oleh batu tersebut. Ini bukan sekedar pepatah. Ini adalah hukum gravitasi batin. Apa yang mereka kirimkan kini kembali kepada mereka dengan kekuatan penuh. Mereka gemetar karena mereka melihat dukungan semesta ada pada Anda, dan mereka tahu mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka menyadari bahwa setiap kebohongan yang mereka ucapkan hanya berfungsi untuk menempatkan Anda pada posisi yang lebih tinggi. Rencana itu tidak sekedar gagal, tetapi berbalik arah sepenuhnya. Renungkanlah kisah tentang saudara-saudara Yusuf. Ini mungkin gambaran paling kuat tentang kegentaran yang terjadi ketika jati diri seseorang yang terpilih terungkap. Dahulu, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mengabaikan tangisannya memohon belas kasihan, dan justru duduk makan dengan tenang sementara saudara mereka berada dalam kegelapan. Mereka menjualnya dan mengira urusan itu telah selesai. Mereka pikir mereka telah membunuh sebuah impian. Tahun-tahun berlalu, dan mereka melupakan anak laki-laki di dalam sumur itu. Namun semesta tidak pernah lupa. Kekuatan agung menggunakan sumur dan penjara tersebut untuk membentuk seorang pemimpin besar. Ketika kelaparan melanda negeri, saudara-saudara itu terpaksa pergi ke Mesir. Mereka berdiri di hadapan seorang penguasa yang sangat berkuasa tanpa menyadari siapa dia sebenarnya. Padahal sang penguasa mengenali mereka. Ketika Yusuf akhirnya mengungkap identitasnya dengan berkata, "Akulah Yusuf," catatan sejarah menunjukkan bahwa saudara-saudaranya tidak mampu menjawab karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Mengapa mereka merasa ngeri? Bukan sekadar karena ia memiliki kekuasaan, tetapi karena mereka menyadari bahwa seluruh pandangan hidup mereka telah runtuh. Mereka menyadari bahwa rencana jahat mereka justru menjadi sarana yang digunakan kekuatan tinggi untuk menyelamatkan dunia. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka melawan kehendak semesta itu sendiri. Itulah tatapan yang Anda lihat di mata orang-orang yang meremehkan Anda saat ini. Ini adalah kesadaran bahwa Anda bukan sekadar penyintas, melainkan pemimpin dalam tatanan batin yang lebih tinggi. Mereka ketakutan karena tahu mereka telah memperlakukan sosok berjiwa luhur dengan sangat buruk. Mereka bertanya-tanya apakah Anda akan menggunakan kekuatan Anda untuk menghancurkan mereka. Namun seperti Yusuf, Anda akan memberitahu mereka bahwa apa yang mereka niatkan untuk kejahatan telah diubah oleh semesta menjadi kebaikan.
Anda terlalu fokus pada takdir Anda untuk memikirkan balas dendam. Meski begitu, rasa segan dan gentar tetap menghantui mereka. Mereka menyadari bahwa Anda memiliki akses ke sumber daya dan kebijakan yang tidak mereka miliki. Mereka pun sadar bahwa tanpa kehadiran Anda, mereka mungkin tidak akan selamat menghadapi masa sulit yang akan menimpa hidup mereka sendiri. Kita juga harus melihat hubungan antara penguasa yang lama dengan sosok muda berbakat seperti Daud. Penguasa lama adalah simbol dari otoritas formal yang telah kehilangan jati diri dan karismanya. Anda mungkin sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tetapi tidak memiliki wibawa batin. Penguasa itu memburu Daud seperti buruan, mengejarnya melewati padang belantara dan membuat hidupnya sengsara. Namun datanglah saat di mana keadaan berbalik. Daud memiliki kesempatan untuk membalas, namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Ketika sang penguasa menyadari apa yang terjadi, ia menangis dan mengakui bahwa Anda jauh lebih tulus daripadanya. Bahkan lawan Anda pun terpaksa mengakui kemenangan Anda. Ia gemetar karena menyadari bahwa Anda memiliki hati yang bisa dipercaya oleh semesta. Ia sadar bahwa tidak ada jumlah senjata atau pasukan yang bisa menghancurkan seseorang yang berada di bawah perlindungan tangan yang maha kuasa. Musuh-musuh Anda sedang mengalami momen pencerahan batin. Mereka melihat integritas Anda dan hal itu membakar rasa bersalah mereka. Penolakan Anda untuk merendahkan diri ke level mereka adalah bentuk penghakiman bagi mereka. Mereka tahu bahwa kendali telah lepas dari tangan mereka dan diberikan kepada Anda yang lebih layak. Inilah keputusan mutlak dari semesta. Jangan mengganggu orang-orang pilihan dan jangan menyakiti mereka yang membawa kebenaran. Ini bukanlah sekadar permintaan, melainkan ketetapan perlindungan. Artinya, ada aliran kekuatan besar yang mengalir melalui jiwa Anda. Ketika orang menyentuh Anda dengan niat jahat, mereka akan merasakan dampaknya. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kali mereka berbicara buruk tentang Anda, hidup mereka sendiri mulai berantakan. Keuangan mereka mengering, kesehatan mereka menurun, dan kedamaian mereka menguap. Mereka mulai menghubungkan kenyataan tersebut dan menyadari bahwa Anda adalah titik baliknya. Mereka gemetar karena merasa berdiri di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Rasa hormat dan takut akan kekuatan agung adalah awal dari kebijaksanaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, musuh-musuh Anda mulai menjadi bijak. Mereka belajar bahwa adalah hal yang mengerikan untuk berurusan dengan keadilan semesta. Mereka mengira hanya sedang melawan rekan kerja, anggota keluarga, atau mantan teman. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menantang kekuatan pelindung yang luar biasa. Oleh karena itu, Anda tidak perlu membela diri. Keputusan telah dibacakan di pengadilan semesta dan ketukan palu telah terdengar. Nama Anda telah dibersihkan dan Anda dibebaskan dari segala tuduhan. Sementara itu, mereka yang menjadi saksi palsu kini berdiri dalam kegelapan menanti konsekuensi mereka. Tetaplah tenang, jaga tangan Anda tetap bersih dan hati Anda tetap murni. Kegentaran yang Anda rasakan di udara adalah suara dari pihak lawan yang sedang jatuh ke dalam kebingungan. Semesta telah menyiapkan jalan keluar bagi Anda dan hambatan bagi mereka yang menyerang Anda. Musuh-musuh itu kini mulai saling berbenturan satu sama lain karena mereka tidak bisa menyentuh Anda. Inilah pesan kebenaran. Perjuangan batin ini telah selesai dan Anda telah menang. Namun dengarlah ini dengan jelas, karena inilah titik balik takdir Anda. Sekarang setelah dinamika ini bergeser dan rasa segan terhadap semesta menimpa mereka, Anda tidak bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Anda tidak boleh lagi duduk di satu meja dengan orang-orang yang diam-diam berdoa demi kejatuhan Anda. Bahkan jika sekarang mereka mencoba tersenyum di depan Anda, perpisahan ini bukan sekadar saran, melainkan keharusan batin. Intuisi suci sedang mengantar Anda ke musim pembersihan diri yang mendalam, dan itu membutuhkan perubahan penjagaan mengenai siapa saja yang memiliki akses ke telinga dan hati Anda. Anda harus memahami mengapa pemisahan ini diperlukan. Ini bukan karena dendam atau niat jahat, melainkan bentuk perlindungan atas anugerah yang sedang dicurahkan ke dalam diri Anda. Saat Anda berada di masa sulit berjuang untuk bertahan hidup, Anda mungkin tidak menyadari betapa menularnya energi buruk mereka. Namun sekarang, saat semesta sedang mengangkat derajat Anda, standarnya telah berubah. Wadah yang biasa saja tidak akan mampu menampung murninya anugerah yang baru ini. Jika Anda membawa tingkat kemuliaan baru ini kembali ke lingkungan beracun yang lama, Anda akan memicu sebuah bencana.
Ada pepatah bijak yang mengingatkan agar jangan memberikan sesuatu yang sakral kepada mereka yang tidak menghargainya, dan jangan menebarkan mutiara di hadapan mereka yang hanya akan menginjak-injaknya. Jika Anda melakukannya, mereka tidak hanya akan merusak pemberian itu, tetapi juga akan berbalik untuk menyerang Anda. Ini bukan sekedar perumpamaan, melainkan peringatan tentang sifat orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menghargai nilai besar yang Anda bawa. Ada hal yang sangat spesifik yang terjadi ketika musuh-musuh Anda menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa menyentuh Anda. Mereka akan mencoba untuk kembali berteman. Perhatikan baik-baik di masa ini. Orang-orang yang dulu meninggalkan Anda saat Anda terpuruk akan mulai muncul kembali. Waspadalah terhadap pesan singkat yang tiba-tiba atau panggilan telepon tak terduga dari mereka yang pernah memfitnah nama Anda. Mereka akan datang dengan kata-kata manis dan permintaan maaf yang pura-pura. Mereka akan mengatakan bahwa mereka merindukan Anda atau masa-masa lama kita bersama. Jangan tertipu. Ini adalah sebuah jebakan. Mereka tidak merindukan Anda. Mereka merindukan kendali yang pernah mereka miliki atas Anda. Mereka kembali bukan karena mencintai Anda, tetapi karena mereka merasa kekurangan. Mereka baru menyadari bahwa selama ini Andalah sumber cahaya di dunia mereka yang gelap, dan setelah Anda menarik diri, mereka tersandung dalam kegelapan tersebut. Mereka ingin terhubung kembali dengan energi Anda karena mereka tidak memiliki kedamaian sendiri. Namun, prinsip kebenaran mengatakan agar Anda keluar dari lingkaran mereka dan memisahkan diri. Jangan menyentuh hal-hal yang tidak murni, maka ketenangan akan menyambut Anda. Inilah saat di mana Anda harus menerapkan ketegasan yang murni. Anda harus menutup pintu itu dan menguncinya. Anda tidak bisa membiarkan pintu sedikit terbuka hanya untuk berjaga-jaga jika mereka berubah. Anda tidak bisa membiarkan jendela terbuka untuk sebuah potensi. Berurusanlah dengan kenyataan, bukan dengan apa yang mungkin terjadi. Kenyataannya adalah mereka telah menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya saat mereka mengira Anda tidak memiliki kekuatan. Percayalah pada kenyataan itu. Versi diri mereka yang mengkhianati Anda adalah diri mereka yang asli. Versi mereka yang sekarang gemetar dan mencoba mengambil hati Anda hanyalah topeng yang dipakai demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Pemisahan ini memerlukan batasan yang mutlak. Batasan bukanlah tembok yang dibangun karena rasa takut, melainkan gerbang yang dibangun atas dasar kebijaksanaan. Dan Andalah penjaga gerbangnya. Anda yang menentukan apa yang boleh masuk dan apa yang harus tetap di luar. Bagi banyak dari Anda, ini berarti Anda harus merangkul kekuatan dari sikap diam. Anda tidak berhutang penjelasan kepada mereka. Anda tidak berhutang percakapan untuk menyelesaikan masalah. Seringkali kita merasa perlu menjelaskan kepada lawan mengapa kita pergi, berharap jika kita mengutarakan rasa sakit dengan cukup jelas, mereka akhirnya akan mengerti dan mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak akan melakukannya. Berhentilah mencurahkan perasaan Anda di depan orang-orang yang tidak memiliki kedalaman batin untuk memahaminya. Diamnya Anda adalah pesan tertajam yang menunjukkan bahwa akses mereka terhadap emosi Anda telah terputus secara permanen. Meskipun proses pelepasan dari orang-orang yang pernah Anda cintai terasa menyakitkan, bagaikan operasi batin untuk membuang jaringan yang mati, ingatlah bahwa menoleh ke belakang hanya akan menghentikan momentum kemajuan Anda. Biarkan mereka yang memilih untuk bersekutu dengan rasa iri tertinggal di masa lalu, karena menyeret mereka ke masa depan Anda hanya akan menjadi hambatan baru. Pemisahan ini adalah syarat bagi datangnya keberkahan yang lebih luas. Jangan takut dianggap sebagai orang jahat dalam cerita mereka. Pertumbuhan Anda memang akan selalu terlihat sebagai pengkhianatan di mata mereka yang memilih untuk stagnan. Dengan melangkah pergi, Anda mencabut sasaran tembak mereka dan mengamankan kedamaian batin Anda. Kini, dinamika kekuatan telah berbalik. Mereka gemetar karena kehilangan kendali, sementara Anda melangkah maju menuju takdir yang murni.
Semesta kini telah menetapkan keadilan. Segala rencana buruk dan fitnah yang dilontarkan terhadap Anda telah kehilangan dayanya, jatuh ke tanah bagaikan debu. Perlindungan agung kini menyelimuti pikiran, keluarga, dan keuangan Anda, sementara pihak lawan dibiarkan menghadapi kekacauan mereka sendiri. Pintu masa lalu telah tertutup rapat, dan pintu masa depan yang luas kini terbuka lebar bagi Anda. Tandai momen perubahan ini dengan keyakinan penuh bahwa keadaan telah berbalik. Tidak ada lagi kegelisahan tengah malam, karena Sang Pembawa Kedamaian sedang menjaga Anda. Teruslah berjalan dengan kepala tegak tanpa perlu menoleh lagi. Masa depan Anda jauh lebih besar daripada sejarah yang Anda tinggalkan. Pergilah dalam kekuatan dan kebebasan. Inilah saatnya bagi Anda untuk menang dan bersinar.